Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Bagaimana kita hari ini? Dalam kasih setianya, kita diberi kekuatan baru ya. Kita bisa bangun dan kita akan bersama-sama merenungkannya. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kau Allah yang baik, Allah yang sudah menolong kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Pagi ini kami bangun, kami bawa pujian kami bawa syukur kami. Sebab siapakah kami ini bisa kembali menikmati hari baru kalau bukan Tuhan yang menopang kami. Terima kasih sudah jaga hidup kami, sudah jaga keluarga kami, sudah jaga kami saat kami istirahat. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami memerlukan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami, berkatilah hamba-Mu bersama keluarga dan Bapak Ibu Saudara masing-masing untuk kami merenungkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini dari Yehezkiel pasal 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Bapak Ibu Saudara, Yehezkiel 13 ayat 17 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Engkau anak manusia, tujukanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu yang bernubuat sesuka hatinya saja, dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang tua atau muda untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Kamu melanggar kekudusanku di tengah-tengah umatku hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti, dengan membunuh orang-orang yang tidak patut mati dan membiarkan hidup orang-orang yang tidak patut hidup. Dalam hal kamu berbohong kepada umatku yang sedia mendengar bohong. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menentang tali-tali azimatmu dengan mana kamu menangkap jiwa orang, dan aku akan mengoyakkan dari tanganmu dan melepaskan seperti burung-burung orang-orang yang kamu tangkap. Aku akan mengoyakkan selubungmu dan akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan mereka tidak lagi menjadi mangsa di dalam tanganmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta, sedang aku tidak mendukakan hatinya. Dan sebaliknya, kamu mengeraskan hati orang fasik sehingga ia tidak bertobat dari kelakuannya yang fasik itu, dan kamu membiarkan dia hidup. Oleh sebab itu, kamu tidak lagi melihat perkara-perkara yang menipu dan mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Aku akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama belajar dari Yehezkiel pasal 13 ayat 17 sampai 23. Spesial ayat ini membahas tentang kaum perempuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Allah sangat menentang kaum perempuan dalam Yehezkiel 13 ini? Apa yang menjadi masalah yang dilakukan oleh kaum perempuan yang ada di kerajaan Yehuda? Kaum perempuan yang ditegur, yang mendapatkan penghukuman dari Tuhan ini bukan perempuan-perempuan biasa, tapi mereka adalah perempuan-perempuan yang mengajarkan dan bertindak salah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak semua kaum perempuan dihukum oleh Tuhan, tidak, tapi dengan jelas siapa-siapa mereka yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Kaum perempuan yang bagaimana yang akan dihukum oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kaum perempuan pada masa itu ada beberapa dari antara mereka yang
menyampaikan pengajaran-pengajaran atau disebut sebenarnya sebagai nabiah-nabiah. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Allah. Tetapi yang mereka sampaikan bukanlah firman Allah. Yang mereka sampaikan adalah apa yang menjadi isi hati mereka. Mereka menyampaikan sesuka hati mereka. Apa yang ingin mereka sampaikan, mereka sampaikan. Apa yang mereka nggak ingin sampaikan, mereka nggak sampaikan. Padahal harusnya seorang wanita yang dipanggil khusus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman haruslah menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Jika tidak Tuhan perintahkan untuk menyampaikan, harusnya mereka pun tidak membicarakan hal itu kepada umat Tuhan. Pelajaran dan pengajaran bagi setiap kita, untuk semua kaum perempuan di setiap keluarga. Marilah kita mulai hari ini menata bicara kita. Jangan bicara sembarangan. Bicarakan hal-hal yang firman Tuhan bicarakan. Jangan bicarakan jika hal itu tidak dibahas. Artinya secara praktis, mari kita ucapkan hal-hal yang berisi firman. Hal-hal yang selaras, yang sama dengan pengajaran-pengajaran firman. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi isi nasihat dan pengajaran ibu-ibu selama ini? Tidak lazim kita sebagai anak-anak Tuhan mengikuti kebiasaan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hal sederhana, Bapak Ibu Saudara, kita dibesarkan dalam budaya yang ada di Indonesia. Banyak hal diajarkan kepada anak-anak itu adalah hal-hal apa yang dulu kita dapatkan. Pernah dari lingkungan kita dengar, dari orang-orang kita dengar, dan itu kita ajarkan kepada anak-anak. Contoh, jangan makan di depan pintu. Kenapa nggak boleh makan di depan pintu? Jangan, nanti ada setan yang nabrak. Ya tidak, makan di depan pintu itu ya karena pintu kan tempatnya orang lewat. Bapak Ibu kalau sudah mulai sore-sore, matahari terbenam, anak-anak masih main di luar, panggil namanya dengan kencang-kencang, ayo masuk rumah. Jamnya bahaya. Kenapa? Ini waktunya setan keliling, jadi anak-anak harus di dalam rumah. Pengajaran dari mana itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari yang kita ajarkan adalah hal-hal sesuai dengan firman Tuhan. Makan ya pada tempatnya, itu yang benar. Mendidik anak dengan tepat. Kenapa anak-anak waktunya sudah mulai gelap-gelap, sudah mulai matahari terbenam terus nggak lagi main di luar? Ya sudah selesai waktu mainnya. Kalau gelap anak-anak bisa kesandung, bisa terjatuh. Dan anak-anak punya tugas di rumah, belajar, membaca, mempersiapkan semuanya untuk perlengkapan sekolah esok hari. Waktunya anak-anak untuk didampingi orang tua, mengerjakan apa yang bisa dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengajaran yang harus disampaikan oleh setiap orang tua, setiap kaum wanita, mari ibu-ibu lebih banyak membaca Alkitab, supaya lebih banyak kalimat-kalimat pengajaran-pengajaran Alkitab yang kita ajarkan kepada anak-anak. Ya saya nggak ngerti Bu isinya Alkitab, ya gampang toh, baca Alkitabnya. Masalahnya sulit sekali untuk punya waktu diam baca Alkitab. Nggak menarik Bu. Main game lebih menarik. Ngobrol ngibril dengan tetangga kiri kanan, ngerumpi lebih menarik. Kalau ibu-ibu waktu menunggu anak-anak sekolah di sekolah, kumpul-kumpul dengan ibu-ibu yang lain, atau ibu-ibu menggunakan waktu yang ada, seandainya waktu pulang ke rumah itu akan lebih boros waktunya, ya bisa digunakan untuk ibu-ibu membaca Alkitab, merenungkannya. Wah, gak zaman Bu. Nah itu. Kenapa wanita-wanita ini dihukum oleh Tuhan? Karena mereka mengajarkan apa yang menjadi sesuka hatinya. Apa yang ada di keinginan hatinya itu yang dikatakan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Apa yang membuat Tuhan menghukum mereka? Di dalam ayatnya yang ke-22 ditekankan kembali. Sebenarnya juga dituliskan di ayat yang ke-19. Ini disebut sebagai tindakan melanggar kekudusan Tuhan. Apa itu? Melemahkan hati orang benar dengan dusta dan mengeraskan hati orang fasik. Tuhan katakan begini,
kaum wanita pada saat itu, kalau ada orang yang berkata benar sesuai firman Tuhan, kan konteksnya pada saat itu adalah siapa yang tidak meninggalkan dosanya akan dihukum, akan dibuang. Mereka katakan, salah itu, gak benar itu. Ndak, Tuhan gak berkata begitu kok. Tenang-tenang saja di sini. Orang yang berani berkata benar justru diremukkan hatinya, justru dilemahkan hatinya, justru didukakan hatinya. Orang yang hidup sadik, orang yang hidup benar, orang yang melakukan moralnya, ibadahnya sesuai dengan firman, justru ditekan, justru disalahkan, justru didukakan hatinya. Tapi orang yang melakukan kesalahan diteguhkan, dikuatkan. Ya, gak apa-apa. Gak apa-apa, Tuhan gak akan hukum kita kok. Tuhan gak akan hukum kita. Ibu-ibu dan juga mungkin orang tua semuanya ya. Hari ini kita diingatkan. Kalau di rumah, waktu anak kita berbicara yang baik, berbicara yang sesuai firman Tuhan, ini berbicara orang benar, adalah orang yang melakukan firman, orang yang hidup ibadahnya, orang yang hidup moralnya itu sesuai dengan firman. Berkata jujur, berkata benar. Misalnya, anak-anak mengingatkan kepada orang tua, Mama, Papa, sekarang waktunya berdoa. Apa yang Bapak Ibu sampaikan? Oh iya nak, oke. Terima kasih Mama Papa sudah diingatkan. Sekarang ayo kita berdoa bersama-sama. Atau sebaliknya, tindakan Bapak Ibu Saudara. Apa kamu masih kecil ngajarin orang tua? Dari kecil Papa Mama sudah langsung pintar berdoa. Gak usah kamu ajarin lagi. Anak yang sebenarnya melakukan firman, melakukan mengingatkan, mengajak orang tua hidup dalam kebenaran. Akhirnya sering dibentak, akhirnya mentalnya didukakan, akhirnya hatinya dihancurkan, sehingga anak tidak lagi berani berkata benar. Waktu Bapak Ibu mengajari kepada anak-anak bilang ya, Papa Mama gak ada, Papa Mama di rumah, Papa Mama gak ada uang. Jadi bilang sama gurumu, Papa Mama belum punya uang, gak bisa dulu bayar uangnya. Padahal anak melihat, Papa Mamanya habis belanja kok, Papa Mamanya ada duit kok. Kok Papa Mama ngajari aku bohong? Apa yang jadi respon Bapak Ibu? Kamu kecil-kecil ngajarin orang tua. Bilang aja, taat aja sama Papa Mama. Hormati orang tua, itu kata firman Tuhan. Gak usah ngomong macam-macam. Apa respon Bapak Ibu? Banyak hati anak-anak yang polos, hati anak-anak yang hidup dalam kebenaran. Saat mereka berjuang, bertumbuh dalam kebenaran firman, dibentak, dilukai. Akhirnya mereka menjadi meredup dan tidak lagi hidup dalam kebenaran firman. Percuma aku ngomong benar, Papa Mama malah marahin aku. Tuh kakakku yang hidupnya sesuka-sukanya, boleh, gak diapa-apain, malah dikuatkan, malah didukung. Bapak Ibu Saudara, ini yang dilakukan oleh ibu-ibu, para wanita-wanita yang ada di sana. Orang-orang yang hidup benar, didukakan hatinya. Tuhan bilang, aku tidak mendukakan hati orang benar, tapi kamu mendukakan hati mereka. Kamu membuat orang benar menangis, membuat orang benar tertindas, membuat orang benar tidak lagi sanggup hidup melakukan kebenarannya. Tapi orang yang fasik kamu topang, kamu dukung, kamu kasih semangat, kamu support. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita melakukan ini di keluarga kita? Hari ini kita bisa belajar bersama. Lakukan yang sebenarnya. Jika anak hidup dalam kebenaran, mari kita dukung. Mari kita justru ajarkan yang benar. Keluarga kita, sudahkah menjadi tempat untuk bertobat? Sudahkah pengajaran dan perkataan kita meneguhkan anak-anak kita yang hidup di dalam kebenaran? Atau melemahkan hati mereka, atau menghancurkan integritas mereka? Sesungguhnya yang menghancurkan integritas anak bukan pihak luar, tapi dimulai dan sering terjadi dari bentakan-bentakan orang tua waktu anak berkata benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bertobat. Rumah tangga kita, keluarga kita adalah tempat di mana orang-orang yang hidup benar diteguhkan, bukan dilumpuhkan. Keluarga Kristen
tempat di mana orang-orang benar hidup di dalam pertobatan. Keluarga kita sudahkah menjadi tempat tiap-tiap pribadi mengalami pertobatan atau mengalami dukungan untuk hidup dalam kefasikan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman. Tuhan, tolonglah kami untuk hidup di dalam kebenaran. Bapa, saat kami menghadapi tekanan, luka hati karena hidup dalam kebenaran, tolonglah kami untuk tetap bertahan, sekalipun tidak mengalami dukungan. Kalau ada orang tua yang melakukan hal ini, Tuhan terus tolong, Tuhan ubahkan hati mereka. Kami rindu keluarga kami menjadi tempat di mana iman dan hidup itu diteguhkan. Iman dalam kebenaran itu ditumbuhkan, bukan dilumpuhkan. Berkatilah kami, Tuhan Yesus menyertai apa yang kami lakukan. Ibadah kami hari ini Tuhan berkati. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.